Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, sedikit saya akan coba menindaklanjuti atau lanjutan dari tentang fitur atau menu 3D extrude pada Photoshop ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya akan coba menunjukkan menunya bagaimana kita bisa merubah tekstur atau pewarnaan yang kita buat sendiri ya, nggak monoton solid seperti yang teman-teman saya contohkan sebelumnya ya. Jadi ini cukup mudah, boleh dimasukin tekstur dan sedikit tentang menu lighting ya. Oke, simple saja, buka Adobe Photoshop kalian. Oke, sebenarnya tutorial kali ini sebenarnya hasil saya menjawab atau dengan komunitas subscriber saya ya. Di sini di video judulnya cara mudah merubah logo 2D menjadi 3D pada 22 Oktober 2020 kemarin, itu banyak yang komen ya, termasuk saya bacain dari yang atas di sini. Mungkin nggak semua saya turutin ya. Jadi mungkin ada tutorial yang mungkin belum saya turutin atau belum saya eksekusi, mungkin ditunggu aja ya. Di sini mungkin teman-teman bisa baca ya, ada Mbak Nurul Suci Ilyas ini ya, CS6 kok nggak ada. Mungkin banyak yang menanyakan fitur CS menu 3D extrude itu banyak yang belum ada ya di CS6 ya. Karena emang umumnya fitur 3D extrude itu adanya di versi CC ya, dari 2016, 17, 18, 19, 20 dan 2021 itu ada semua tanpa ada plugin atau tambahan ya. Jadi udah saya ada yang jawab, saya juga pakai CS6, tapi teman-teman bisa download di Google yang terpercaya websitenya, dan di download juga Crack OpenGL-nya. Baru banyak, saya nggak menunjukkan tutorialnya itu, tapi di YouTube dan di Google udah banyak ya. Kalau untuk mengaktifkan menu 3D extrude-nya silakan di searching sendiri ya. Dan di sini ada juga Mbak Nurul Suci Ilyas ini bisa ditambahkan tekstur dan lighting enggak di 3D Photoshop-nya. Bisa di 3D extrude-nya. Makanya kali ini sedikit saya akan turutin request dari subscriber saya ini ya, Mbak Nurul ini ya. Jadi di sini saya sedikit tunjukin di mana sih fitur kalau kita bisa merubah tekstur dari teks atau logo yang kita buat extrude 3D ya, teman-teman ya. Dan di sini banyak juga tutorialnya rekomen Bang, makasih banyak. Saya pakai CS5 tapi belum ada. CS5 belum ada ya. CS5 kayaknya belum ada. Memperhalus sisinya ya, ini juga mungkin next saya akan coba. Karena 3D kita menggunakan fitur 3D extrude itu. Oke, ini saya close ya. Fitur 3D extrude, teman-teman menggunakan fitur biasa tanpa menggunakan 3D itu menambah RAM atau VGA-nya teman-teman akan menjadi lipat ganda ya. Jadi beda kita desain biasa sama menggunakan fitur 3D dari Photoshop ya. Oke, di sini misalkan saya buat teman-teman bisa masukkan teksturnya itu hasil download ya, misalkan. Oke, di sini saya masukkan fitur tembok, fitur semen, udahlah sama fitur tekstur ini ya. 3 tekstur ya, teman-teman ya. Misalkan saja 3 tekstur. Oke, di sini saya perkecil dulu biar sedikit agak ringan ya, karena laptop saya ini rekaman memakai laptop yang 2 GB ya. Oke, di sini misalkan saya memakai, nggak usah besar-besar lah, saya pakai 1500 pixel aja ya dengan resolusi 72. Oke, di sini saya ganti, yaitu semua saya ganti tekstur wall ya, mungkin ya ini ya. Terus yang tadi yang ini saya import juga ke sini, saya tumpuk di sini ya. Ini saya ganti tekstur semen. Oke. Ini atau 2 contoh aja ya, nanti salah satunya mungkin kita bisa buat sendiri. Ini ada graffiti ya, mungkin yang graffiti ini saya hapus aja, nggak usah. Boleh deh saya tunjukin juga deh, saya biar teman-teman paham ya sekalian subscriber saya ya, bagaimana kita bisa merubah tekstur ataupun teksturnya itu membuat sendiri ya. Oke, dan yang ketiga saya buat new layer. Di sini saya buat ini tekstur gradasi buatan sendiri ya, atau made in, saya tulisin made in lah. Oke, di sini juga ada tekstur, saya tulisin tekstur graffiti. Oke, di sini udah ada semua ya. Ini saya mau buat sendiri layer yang baru.
Di sini misalkan teman-teman ngebuat gradient tool misalkan dengan warna mungkin Magic Binyu ya, mungkin seperti ini. Oke lah, saya tarik seperti ini, saya ganti modelnya. Oke, misalkan yang seperti ini saya ganti dengan rainbow texture. Oke, jadi dia ada 4 tekstur ya. Ini buatan sendiri rainbow. Ini ada tekstur graffiti hasil download, tekstur semen, dan tekstur wall ya. Baru kita buat tulisannya teman-teman ya. Kita buat tulisannya yaitu ke horizontal type tool di sini teman-teman. Kita buat kalau bisa sih fontnya yang bold ya. Mungkin di sini Geo Spasi TV ya. Saya memakai font Arial dan dengan tipenya yang black ya, yang paling tebel ya. Warnanya putih dulu aja nggak apa-apa. Kita atur dengan Ctrl T, kita besarkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Dan lalu kita mungkin buat teman-teman yang udah muncul 3D-nya ya, bisa dicek dulu di edit, dipilih preference, kita pilih 3D ya di sini. Teman-teman harus setting di sini 3D-nya kalau bisa RAM-nya itu antara 75 sampai 90 dari total RAM yang ada di kapasitas laptop atau teman-teman ya. Di sini settingannya high, auto height-nya diancentang aja, high quality-nya nggak usah tinggi-tinggi, biar enak ya, karena 3D ini memakan capability-nya dari laptop atau komputer ya. Oke. Setelah itu teman-teman kita buat dulu ya. Misalkan di sini dari rainbow dulu ya, misalkan. Dari rainbow dulu di sini kita bisa ke menu 3D teman-teman ya. Di sini bisa ke new face from layer, kita pilih postcard. Dan kita tunggu dulu sedikit processingnya ya. Ini kalau menjadikan gambar atau itunya menjadi 3D. Kalau muncul you are about to create a 3D layer bla bla bla, teman-teman klik yes aja. Oke, kita nunggu prosesnya dulu. Jadi ini yang pertama yang mau saya jadikan tekstur dari GeoTV nanti, yaitu warna pelangi yang udah saya tulis ini ya, atau yang udah saya buat tadi ya. Jadi nantinya hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Baru kita di sini bisa pilih ke rainbow di sini, yaitu kita aktifkan rainbow yang tadi ya, yang layer rainbow di sini. Baru kita pilih di sini di material ini ada click to open material picker. Teman-teman bisa pilih yang ada settingan atau icon gerigi, diklik, pilih new material. Di sini rainbow ya, teman-teman ya, buatan sendiri ya, yang tadi bisa buat sendiri. Kita klik OK dan dia di sini kita akan tarik. Di sini ada rainbow, menu rainbow, rainbow yang buatan saya tadi ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, lalu di sini langkah selanjutnya ya, teman-teman. Ini kita hilangkan dulu. Kita beralih ke layer lagi di sini ya. Kita ke layer lagi. Kita jadikan 3D dulu, atau kita boleh jadikan semuanya deh, satu persatu ya, atau tiga-tiganya boleh deh. Atau kita klik 3D lagi, new mesh from layer, kita pilih postcard. Kita aktifkan dulu deh teksturnya. Kita bisa banyak pilihan ya nanti ya teman-teman ya. Di sini ya, mungkin tekstur graffiti sama seperti yang tadi, kita pilih seperti ini, kita pilih new material, tekstur graffiti, kita klik OK. Oke, dan udah jadi ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, mana yang belum, kita balik ke layer. Tekstur semen udah, tekstur semen ini ya, kita klik tekstur semen, kita beralih ke 3D di sini. Teman-teman, tekstur semen kita pilih seperti ini. Jadi kalau bisa satu persatu ya, mana yang mau dipakai, settingannya sama seperti ini. New material, semen udah ada. Jadi di sini udah ada yaitu yang baru ya. Sebentar saya tarik di sini. Oke, di sini udah ada 3 yang baru. Jadi yang belum apa? Kita balik ke layer lagi, tekstur wall yang belum ya. Kita aktifkan layernya, atau yang mau jadikan tekstur, aktifkan dulu. Baru kita beralih ke 3D dan dia akan muncul di sini layer tekstur wall yang ada di 3D. Kita atur seperti yang tadi, kita seperti ini, kita new material, pilih wall. Jadi semuanya udah ada ya di sini, keempat-empatnya teman-teman bisa lihat di paling bawah. Yaitu yang pertama tekstur wall, tekstur semen, tekstur graffiti, dan rainbow. Oke, sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita sekarang aktifkan layer text ini, kita jadikan 3D. Caranya, aktifkan layer text-nya, kita beralih ke 3D, kita pilih new 3D extraction from selected layer. Tunggu prosesnya sebentar.
Jadi apapun teksturnya diimport dulu aja, di berlayar-layar, nanti kita bisa atur one by one. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Di sini 3D-nya yang hurufnya udah jadi seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Terus bagaimana kita bisa mengaktifkan mewarnai ya teman-teman ya, yaitu teman-teman bisa pilih di sini, tinggal dipilih aja teksturnya ya teman-teman ya, GOTV-nya di sini. Yaitu caranya, yaitu di sini ada layer di 3D, ada layer yang komponennya banyak ya, yaitu ada GOTV front inflation bla 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 sampai ke boundary constraint 6. Kita pilih yang GOTV front inflation ini, tahan shift, yaitu klik yang ada GOTV awalnya. Jadi ada 5 ya, yaitu front inflation, front bevel material, extraction material, back bevel material, back inflation. Jadi semua ini ditahan shift, jadi ke seleksi semua. Baru kita rubah, yaitu ke material, kita pilih mana dulu. Misalkan kita ambil yang ini ya, yang rainbow ya. Klik aja rainbow. Dan tunggu sebentar, dia akan berubah tekstur menjadi rainbow. Teman-teman bisa lihat ya. Ini udah berubah tuh kan, jadi rainbow ya warnanya ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan kebesaran teman-teman bisa atur, yaitu di di sini teman-teman bisa atur ketebalannya atau extrude-nya ya, di sini ya. Tapi di sini di fitur yang di tutorial sebelumnya saya udah terangkan. Jadi di sini saya akan terangkan merubah teksturnya ya. Oke, ini udah berubah teman-teman ya. Kalau mau merubah tekstur yang tadi lagi gimana? Oke, sama seperti yang tadi. Ini kan pakai rainbow yang udah saya buat ya. Oke, kalau misalkan mau merubah lagi tekstur wall misalkan seperti yang tadi, sama aja, kita tahan shift, kita klik layer yang front inflation sampai back inflation seperti ini. Baru kita beralih ke material, pilih misalkan apa? Di sini misalkan graffiti ya. Kita cek aja, klik sekali pada graffiti yang udah kita buat dan dia udah terbuat, udah graffitinya ya. Tinggal diatur di settingan, mungkin sign-nya di sini ada roughness-nya, reflection-nya, bump-nya. Teman-teman bisa atur ya, di sini ada refraction-nya, ukurannya, itu caranya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita ganti lagi ke wall ya. Misalkan di sini ada wall, misalkan klik aja dan dia akan berubah jadi tekstur wall seperti yang kita yang tadi ya, tuh kan seperti wall ya. Jadi seperti itu kalau mengganti tekstur, ingat-ingat ya. Dan bagaimana untuk dengan yaitu lighting ya. Lightingnya di sini di menu 3D ini ada, yaitu filter by wool scan, di sini ada filter by meshes, di sini ada filter by material, dan di sinilah ada gambar icon lampu yaitu filter by light. Klik aja di sini. Nanti di sini muncul di bawah yaitu ada pilihan new point, ada spot, ada infinite. Terserah teman-teman, di infinite ini boleh terserah teman-teman pilih yang mana. Jadi misalkan teman-teman boleh otak-atik, bisa coba satu-satu dan dia akan muncul cahayanya seperti ini. Kita bisa atur ya cahayanya ya. Oke, kita misalkan pilih spot misalkan. Oke, klik aja spot. Di sini teman-teman nanti bisa diatur loading sebentar ya. Itu pemilihan lighting-nya. Jadi memasukkan tekstur udah, dan sekarang lighting-nya tinggal teman-teman lighting-nya tadi mau pakai yang mana itu boleh ya. Ini lighting-nya boleh diputer-puter atau boleh yaitu memakai ke misalkan di sini. Ini ada lighting-nya. Teman-teman bisa atur di sini. Lighting-nya teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bayangannya. Kalau diputer dimanapun dia ini yang spot yang tadi ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Jadi intinya kalau tekstur udah, cara memasukkan atau memberi tekstur pada sebuah teks kita, dan untuk lighting-nya juga udah ya, di filter by light dengan icon lampu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.